Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Yang jelas dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan optimis untuk meraih prestasi. Channel Teguh History, tempat tutorial pendidikan. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal beserta dengan kunci jawaban kaitannya dengan soal latihan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K guru, matematika SMP, SMA, SMK dengan kompetensi pedagogik. Simak baik-baik teman-teman. Jangan lupa sebelum kalian mengikuti atau menyimak video kali ini yang kaitannya dengan persiapan P3K 2021, jangan lupa like, subscribe, dan komentar sesuai dengan isi dari video kali ini. Dan jangan lupa juga klik notifikasi loncengnya. Nah, let's go. Kita mulai pembahasan di kisi-kisi yang pertama. Nah, capaian pembelajaran. Kita langsung dibahas tentang capaian pembelajaran. Mampu merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan mata pelajaran matematik. Nah, indikator esensialnya itu yang pertama, menentukan indikator suatu kompetensi dasar. Nah ini, untuk kisi-kisi yang pertama, di kompetensi pedagogik, ya, dengan bidang matematika. Kita lanjut ke soal yang pertama. Nah, suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali. Nah, kita cari yang kecuali atau yang tidak sesuai dengan kalimat yang sudah dibacakan tadi. Nah, yang A, menentukan adjoint matriks berordo 3x3. B, mengidentifikasi matriks singular. C, menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. D, menentukan minor matriks berordo 3x3. E, memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Nah, untuk jawaban nomor 1 ini yang tidak sesuai dengan rumusan indikator. Nah, itu yang mana? Yang tepat adalah yang C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. Nah, penjelasannya disimak baik-baik. Salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari 2 aspek ya, yaitu tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jadi, jawaban C ini adalah jawaban yang kurang sesuai dengan kompetensi dasar atau KD tersebut karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse matriks berordo 3x3, bukan matriks berordo 2x2. Next, berikutnya. Kisi-kisi capaian pembelajaran, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika. Nah, indikator esensialnya, ini ada 3. Urut ya, tadi sudah nomor 1, ini kita melangkah ke yang kedua. Menentukan materi yang sesuai dengan indikator yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, menentukan media yang sesuai dengan indikator. Yang keempat, menentukan evaluasi yang sesuai dengan indikator. Nah, silakan teman-teman bisa dicatat ya, dan diperhatikan untuk setiap langkah dari awal sampai akhir. Next, kita bahas soal yang kedua. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan 2 segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Syarat kesebangunan 2 segitiga. B. Pengertian kesebangunan 2 segitiga. C. Ciri-ciri kesebangunan
2 segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut 2 segitiga sebangun. E. Sifat-sifat kesebangunan 2 segitiga. Nah, untuk materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator yang dibahas ini terkait dengan pembelajaran geometri, yang tepat adalah ya, yang E, sifat-sifat kesebangunan 2 segitiga. Nah, kita simak pembahasannya. Untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan 2 segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan 2 segitiga. Akan tetapi, peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan 2 segitiga. Next, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Masih kisi-kisi yang tadi, yang 2, 3, 4 ya. Nah, yang ketiga, suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai adalah yang A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2,0. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. Yang C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titiknya, serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. Yang D. Lembar kerja struktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Yang E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0. Nah, kira-kira media yang paling tepat untuk indikator yang dibahas di sini tentang sistem koordinat. Nah, yang tepat adalah yang E. Nah, lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. Pembahasannya sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat karena dengan media tersebut peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, jadi jawaban yang tepat tadi adalah terkait tentang lembar kerja terstruktur. Nah, kita lanjut ke soal yang keempat. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Nah, soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut ialah yang A. Panjang garis singgung persekutuan luar 2 buah lingkaran adalah 12 cm. Dan jarak 2 titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah B. Diketahui 2 buah lingkaran dengan pusat di A dan B. Masing-masing berjari-jari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar bila CD sama dengan 32 cm. Panjang AB adalah. Kemudian yang C, 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Nah, masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Yang D, panjang jari-jari 2 lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkarannya. Kemudian yang E, apakah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar 2 lingkaran? Nah, kira-kira yang tepat untuk menggambarkan soal kaitannya mengukur capaian indikator. Di sini yang di garis bawah adalah indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Yang tepat adalah ya, yang C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut.
Nah, kemudian masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Nah, jadi pembahasannya seperti ini. Untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan tes tertulis atau tes tulis ya. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran itu adalah soal yang C. Nah, ini soal yang C ya. Sesuai dengan indikator untuk mengukur capaian indikator. Oke. Kita next ke kisi-kisi berikutnya. Nah, capaian pembelajaran di sini menentukan tujuan pembelajaran yang ampuh. Nah, indikator esensialnya yang kelima, menentukan tujuan yang sesuai dengan kompetensi dasar. Next, kita ke soal yang kelima. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah yang A. Dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. B. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Yang D, siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang E, dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Nah, kira-kira untuk melihat tujuan yang paling tepat yang dirumuskan dari materi yang dibahas di sini kaitannya dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, yaitu yang tepat adalah yang mana? Nah, yang tepat adalah yang D. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Nah, untuk pembahasannya disimak. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran. Ini harus diingat ya. Unsurnya ada 4. Di antaranya ini kita sikat dengan konsep ABCD. A-nya itu adalah audience, kemudian B-nya adalah behavior, kemudian yang C condition, kemudian yang D degree. Nah, penulisan tujuan tidak harus urut ABCD ya. Tujuan minimal memuat unsur A dan B. Ini minimalnya. Berarti ada audience, ada behavior. Nah, semua option soal di atas sudah memuat unsur ABC. Jawaban A, B, dan E itu kurang tepat karena tidak sesuai dengan kompetensi behavior dan condition. Jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, itu dilihat lagi soalnya. Nah, oke, next ke pembahasan berikutnya terkait kisi-kisi capaian pembelajaran. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. Nah, indikator esensialnya yang keenam, mengurutkan materi suatu topik pembelajaran, diurutkan. Ya. Kemudian yang ketujuh, melengkapi urutan materi suatu topik pembelajaran. Jadi di sini topiknya adalah materi pembelajaran. Ya, harus disesuaikan. Ini yang pertama diurutkan, kemudian yang berikutnya juga sama. Ada unsur melengkapi. Nah, kita langsung saja ke soal yang keenam. Untuk membelajarkan konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari, nah ini ada 5 pilihan. Yang A, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang B, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar,
menentukan ciri bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang C, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mengidentifikasi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang D, mendefinisi bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang terakhir yang E, mendefinisi bentuk aljabar, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, menyelesaikan permasalahan. Nah, yang termasuk konsep ya di sini membelajarkan konsep yang dibahas tentang aljabar secara berurutan. Ini yang A, kemudian sampai dengan yang C ini diawali dengan menginterpretasikan. Sedangkan yang D ini mendefinisikan bentuk aljabar. Nah, kira-kira jawaban yang tepat adalah yang C yang tepat, yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, kemudian mencontohkan bentuk aljabar, mengidentifikasi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, yang terakhir menyelesaikan permasalahan. Nah, ini urutannya kalau kita memberikan materi kaitannya dengan bentuk aljabar. Nah, pembahasannya sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses ya untuk menguatkan ilmiah. Maka urutan yang paling tepat adalah yang C, yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Ya, berarti di sini ada guru memberikan penjelasan ya kaitannya dengan materi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian mencontohkan bentuk aljabar. Bentuk aljabar itu seperti apa? Bentuk contohnya. Lanjut mendefinisi bentuk aljabar, pengertiannya. Kemudian menentukan ciri-ciri bentuk aljabar. Berarti di sini ada unsur-unsurnya. Mengklasifikasi bentuk aljabar. Berarti di sini ada mengelompokkan. Kemudian yang terakhir menyelesaikan permasalahan, biasanya dengan soal-soal latihan. Next, berikutnya soal yang ketujuh. Pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan terdapat urutan materi ialah X bunga tunggal, Y pertumbuhan Z ya. Kemudian pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah. Nah, kemudian yang A, definisi bunga majemuk, peluruhan. Yang B, definisi bunga, peluruhan, bunga majemuk. Yang C, baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. Yang D, baris aritmatika, baris geometri, bunga majemuk. Kemudian yang E, baris aritmatika, baris geometri, kemudian peluruhan. Nah, dari soal yang ini terkait dengan berturut-turut untuk melengkapi urutan materi. Jadi, dibuat urutan materi yang dibahas dulu apa. Nah, jadi yang dibahas dulu adalah, yang tepat adalah yang B nih, definisi bunga. Nah, definisi pengertian dari bunga itu apa. Nanti kalau sudah dijelaskan tentang peluruhan, kemudian dari peluruhan diturunkan lagi menjadi bunga majemuk. Jadi urutan materi yang disampaikan ini. Nah, pembahasannya, pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan terdapat urutan materi ialah definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, dan pertumbuhan peluruhan. Kita lanjut ke kisi-kisi berikutnya. Capaian pembelajaran menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Nah, indikator esensialnya yang ke-8 ini menentukan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada media dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Next, ke soal yang ke-8. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menentukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah yang A, kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. Yang B, tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. Yang C, alat peraga berbentuk kerucut, bola, dan pasir.
Yang D, alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Yang E, alat peraga yang berbentuk kerucut, balok, dan pasir. Kira-kira untuk media yang digunakan dalam menjelaskan terkait dengan volume kerucut, yang mana yang tepat ya? Yang tepat adalah yang D, alat peraga berbentuk kerucut, jelas ya. Kemudian tabung dan pasir untuk menjelaskan media pembelajaran terkait materi volume kerucut. Nah, pembahasannya di sini, karena tujuan pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok, diharapkan siswa dapat menentukan volume kerucut. Maka media yang bisa digunakan adalah peraga untuk menentukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk itu, media yang paling tepat adalah yang D, yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Bisa ya dipahami ya? Oke, next. Ke kisi-kisi berikutnya. Capaian pembelajaran mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang. Nah, di sini indikator esensialnya ada 3 ya. Urut dari 9, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pertanyaan siswa lainnya. Jadi di sini ada diskusi ya. Kemudian yang 10, memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa. Yang 11, menangani perbedaan pendapat siswa tentang sesuatu konsep tertentu. Nah, di sini lebih ke ada interaksi ya, diskusi. Nah, kita lanjut ke soal yang 9. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah yang A, memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. Kemudian yang B, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Yang C, memperhatikan pendapat yang diungkapkan. Yang D, memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. Kemudian yang E, jawaban A, B, C, D itu benar. Jawaban yang tepat adalah yang B, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Di sini tindakan sebagai guru yang tepat terkait dengan kesempatan siswa untuk menanggapi pendapat siswa yang lain. Nah, pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa yang lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah, tadi udah ya dibahas, yaitu jawabannya adalah B, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Next, untuk soal berikutnya yang ke-10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, ya, beberapa siswa di kelas, Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Nah, langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah yang A, bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. Yang B, bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. Kemudian yang C, bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Yang D, memberi tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. Yang E, memberi tugas kepada siswa menulis ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Kira-kira yang tepat yang mana ini terkait dengan langkah awal yang paling tepat untuk merespon hal terkait dengan pertanyaan yang ini. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi itu mengidentifikasi bahwa jajar genjang itu merupakan anggota dari himpunan trapesium. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Nah, ini yang tepat langkah awal guru biar nanti ada pengembangan dalam memberikan pengertian terkait dengan jajar genjang dan trapesium. Jadi pembahasan lengkapnya seperti ini. Beberapa siswa di kelas Bu Kevi itu mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Nah, untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Untuk itu, jawaban yang tepat adalah C, yaitu bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium agar masalahnya diketahui. Gampang ya? Next, ke soal yang terakhir, yang ke-11. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus,
kerucut, dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Nah, setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Nah, tindakan yang sesuai untuk menanggapi perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah, ini guru kira-kira memberikan tindakannya seperti apa. Nah, ini pilihannya ada 5. Yang A, siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. Yang B, siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. Kemudian yang C, siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Yang D, membandingkan banyaknya rusuk, balok, dan kubus. Yang E, guru menjelaskan banyaknya rusuk, kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Nah, untuk tindakan guru ya, sesuai dengan perbedaan siswa terkait dengan materi di sini rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, jawaban yang tepat adalah yang C. Ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lihat lagi di sini. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Jadi di sini siswa langsung praktek. Jadi nanti kelihatan secara real di sini. Nah, untuk pembahasannya seperti ini. Saat siswa mengalami perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya itu adalah menutup yang menyebabkan mereka mengalami miskonsepsi. Nah, pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi 2 buah bidang. Sehingga ketika melihat kerucut, maka garisnya ada 2. Untuk itu, yang benar tindakannya adalah yang C. Demikian, terima kasih, sukses ya untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa kembali di channel Teguh History. Tetap optimis dan semangat, pantang menyerah.